Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita melanjutkan project pembuatan website kita menggunakan kode Igniter. Di sini kita sebelumnya sudah bisa melakukan koneksi ke database. Coba kita lihat kembali, buka kembali untuk projectnya. Oke, ini tampilan bootstrapnya belum terpanggil. Coba kita koneksikan terlebih dahulu untuk tampilan bootstrapnya. Jadi kita harus terkoneksi ke internet dulu untuk menampilkan kembali bootstrapnya. Oke, kenapa kita harus terkoneksi ke dalam internet? Karena di sini di template bootstrap ini di header dan footer itu kita menggunakan link ya. Linknya harus terpanggil jika ada terkoneksi internet seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah terkoneksi internet. Coba kita refresh kembali. Oke, sekarang tampilan CSS-nya atau bootstrap-nya sudah terpanggil. Namun pada video kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu dari CRUD, yaitu read data. Nah, read data ini dimana fungsinya yaitu untuk menampilkan data dari database localhost phpMyAdmin ke dalam website yang kita buat. Namun di sini kita sudah menampilkan data dalam bentuk print R ya. Nah, kita pengen data tersebut tampil dalam bentuk tabel yang rapih seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kita sudah menampilkan data dalam bentuk print R ya. Nah, seperti ini codingnya. Oke, kita langsung saja kita buat terlebih dahulu tabel. Kita panggil table. Lalu di dalam tabel kita akan gunakan tr dulu, table row. Nah, di dalam table row yang pertama kita gunakan table headernya th. Nah, th di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama, yang ketiga, nah kita sesuaikan dengan database yang kita punya, yaitu ada nama, jenis, tahun, dan warna ya. Nama, lalu jenis, lalu tahun, dan juga warna ya. Warna. Lalu di table row yang kedua kita gunakan TR-nya dulu, table row dulu terpanggil, lalu kita gunakan TD-nya ya, table data. Nah, di dalam table data ini kita akan memanggil database-nya ya. Nah, di sini yang kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini sudah muncul. Nah, sini kita akan gunakan kelas di sini. Kelas tabel. Oke. Kita refresh. Oke, di sini sudah berbentuk tabel ya. Cuma isi data tabelnya masih kosong. Oke, kita kembali. Oke, di sini selanjutnya kita akan menampilkan datanya. Nah, untuk datanya sendiri kita akan menggunakan beberapa perulangan untuk nomor, nama, jenis, dan tahun, warna. Itu menggunakan perulangan ya, karena data yang akan kita panggil itu akan lebih dari satu data yang ada pada database tersebut. Nah, untuk perulangannya itu sendiri kita simpan di antara tag tr ya di sini. Nah, di sini. Oke, kita panggil dulu php-nya. php, lalu kita akan gunakan perulangan untuk nomor ya. Untuk nomor terlebih dahulu. Nah, di sini kita panggil dulu variabelnya nomornya, nomor sama dengan 1. Nah, karena kita akan menggunakan nomornya misalkan dari 1 sampai dengan 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Lalu untuk nama, jenis, tahun, dan warnanya kita gunakan perulangan menggunakan for each. Nah, kita gunakan for each, lalu kita simpan variabelnya. Nah, untuk variabelnya itu sendiri kita lihat di controller, nama variabelnya itu motor ya. Nah, nama variabelnya motor, aliasnya misalkan mtr ya, mtr. Nah, ini kita hapus.
Oke, terus ini juga kita hapus. Dan untuk penutupnya, untuk penutup for each-nya kita simpan di bawah TR ini, di sini kita panggil PHP kurawal tutup ya. Itu untuk penutupnya seperti itu. Oke, lalu di dalam TD ini kita panggil satu persatu. Yang pertama kita panggil untuk nomor ya. Kita panggil PHP. Untuk memanggil itu menggunakan echo, untuk menampilkan ya, menggunakan echo. Lalu di sini kita panggil dolar variabelnya, dolar nomor. Nah, kita akan menggunakan perulangan, berarti secara menaik yaitu plus ya. Jadi 1 2 3 4 5 dan seterusnya nantinya nomornya. Seperti itu. Lalu yang kedua untuk nomor untuk nama, ini kita duplikat. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk nama kita panggil dulu dolar MTR-nya, dolar MTR. Lalu kita panggil nama dari database-nya, nama dari tabelnya ya, nama dari tabel. Nah, tabelnya itu sendiri yaitu ada nama, jenis, tahun, warna ya. Kita panggil yang pertama yaitu nama. Oke, lalu kita duplikat. Yang kedua yaitu jenis, lalu ada tahun, dan dan yang terakhir yaitu ada warna ya, warna seperti itu. Oke, kita coba apakah sudah tampil sekarang untuk datanya. Nah, sudah tampil ya seperti ini, nomor 12, namanya ini, jenisnya ini, tahunnya ini, warnanya ini. Jadi sekarang kita tidak membutuhkan print R seperti ini ya, ini hanya untuk pembuktian saja. Ini kita hapus saja, print R nya kita hapus, yang ini Ctrl Shift K ya, Ctrl Shift K. Oke, kita coba lihat kembali. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah kontainer ya. Kita gunakan div. Oke, untuk penutupnya kita simpan di paling bawah sini. Nah, di dalam div ini kita gunakan kelas namanya container. Oke, kita coba lihat. Jadi di tengah ya. Oke, jadi lebih rapih lagi seperti itu. Nah, di sini untuk tahapan read kita sudah berhasil. Read itu yaitu untuk mengambil data atau menampilkan data ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan salah satu CRUD kita lagi, yaitu untuk menambah data ya. Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.